Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan kearifan kuno, dari kedalaman tradisi yang tak lekang oleh waktu. Kembali lagi bersama saya, pemandu Anda dalam menyingkap tabir kepercayaan, perayaan, dan bisikan gaib dari berbagai penjuru bumi. Hari ini, kita akan menyelami sebuah tanggal yang mungkin terlihat biasa di kalender modern, namun dalam pandangan spiritual Jawa, tanggal 21 Oktober 2025, jatuh pada sebuah hari yang penuh energi dan makna mendalam. Selasa Wage, sebuah hari di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menipis, di mana jejak para leluhur terasa lebih dekat, dan bisikan Ibu Pertiwi menjadi lebih jelas. Jangan anggap remeh kekuatan hari ini, karena pada Selasa Wage, nasib bisa berbalik, dan pelajaran kuno dapat mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup. Ada banyak hal yang harus Anda perhatikan, dan beberapa larangan yang tak boleh Anda langgar. Bersiaplah untuk memahami rahasia di balik hari yang penuh kekuatan ini. Dalam kosmologi Jawa, setiap hari memiliki energinya sendiri, yang terbentuk dari perpaduan hari dalam 7 siklus mingguan, dina, dan 5 siklus pasaran-pasaran. Selasa Wage adalah kombinasi yang melahirkan karakter lakuning bumi, atau jalannya bumi. Ini adalah hari yang secara intrinsik terhubung dengan unsur tanah, dengan kekuatan fundamental yang membentuk dunia kita. Ini adalah periode transisi, di mana musim mungkin berganti, panen telah usai, atau persiapan tanam dimulai, menandai siklus kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, Selasa Wage bukan sekadar hari biasa. Ia adalah pengingat akan peran kita sebagai penjaga bumi, dan tentang kekuatan gaib yang berdiam di dalamnya, memengaruhi nasib dan peruntungan. Secara spiritual, Indonesia adalah sebuah tapestri yang kaya akan kepercayaan, memadukan ajaran Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan animisme kuno yang berakar jauh di dalam budaya. Pada Selasa Wage, kita melihat bagaimana keyakinan pra-Islam dan pra-Hindu masih sangat kuat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap alam semesta. Konsep roh dan leluhur sangat sentral. Diyakini bahwa pada hari-hari dengan energi bumi yang kuat seperti Selasa Wage, arwah para leluhur menjadi lebih aktif, bisa memberikan petunjuk, perlindungan, atau bahkan peringatan. Oleh karena itu, banyak orang akan memanjatkan doa, bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memohon restu dari para leluhur, agar senantiasa dibimbing dan dilindungi. Permohonan seringkali berpusat pada kesehatan, kesuburan tanah, keberkahan panen, kelancaran rezeki, hingga kemudahan dalam menemukan jodoh atau mencapai keharmonisan rumah tangga. Ini adalah manifestasi dari sinkretisme yang indah, di mana kepercayaan modern dan kuno hidup berdampingan, saling melengkapi dalam mencari makna dan perlindungan ilahi. Mari kita menyelami lebih dalam, jauh ke masa lalu, di mana kisah-kisah purba membentuk fondasi pemahaman kita tentang Selasa Wage. Konon, pada awal mula penciptaan, ketika Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta, ia juga menanamkan benih kehidupan dan energi ke dalam bumi. Setiap hari, bumi berdenyut dengan ritme yang berbeda, namun pada hari yang kemudian dikenal sebagai Selasa Wage, denyutan itu mencapai puncaknya, mengeluarkan sebuah energi murni yang disebut lakuning bumi. Legenda kuno mengisahkan tentang Dewi Chandra, seorang putri dari kerajaan di bawah tanah yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap getaran alam. Ia adalah satu-satunya yang mampu mendengar bisikan hening dari Ibu Pertiwi. Suatu ketika, terjadi kekeringan hebat yang mengancam seluruh kehidupan di kerajaannya. Dewi Chandra, dengan hati yang hancur, memohon petunjuk kepada arwah para leluhur. Dalam meditasi panjangnya, yang kebetulan jatuh pada hari Selasa Wage, ia menerima sebuah penglihatan. Ia melihat seekor naga raksasa yang tertidur pulas di inti bumi. Napasnya yang tenang adalah penyebab kekeringan. Namun, pada setiap Selasa Wage, sang naga sedikit membuka matanya, memancarkan energi kehidupan dan air ke permukaan, meski hanya sesaat. Dewi Chandra menyadari bahwa lakuning bumi pada Selasa Wage adalah saat terbaik untuk membangunkan naga, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan harmoni. Ia memerintahkan rakyatnya untuk melakukan ritual selamatan khusus, sebuah persembahan sukacita dan rasa syukur kepada bumi. Mereka menyiapkan aneka hasil bumi terbaik, menata sesajen dengan bunga-bunga harum, membakar kemenyan, dan bersama-sama menyanyikan kidung-kidung kuno yang memuji kebesaran Ibu Pertiwi. Mereka tidak meminta, melainkan memberi, menyelaraskan diri dengan denyutan lakuning bumi. Ketika ritual mencapai puncaknya di hari Selasa Wage, sang naga di inti bumi
merasakan getaran harmoni dan rasa syukur yang tulus dari manusia, perlahan menggeliat. Dari setiap helaan napasnya, air memancar deras, membasahi bumi yang kering, mengembalikan kehidupan. Sejak saat itu, Selasa Wage diyakini sebagai hari di mana manusia dan alam dapat berkomunikasi paling intens, di mana permohonan yang tulus dan rasa syukur yang mendalam dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan primal. Ini adalah hari untuk merenungkan koneksi kita dengan bumi, untuk menghormati leluhur yang menjaga kita, dan untuk menyelaraskan diri dengan lakuning bumi agar kehidupan kita senantiasa diberkahi. Kisah Dewi Chandra menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar terletak pada harmoni dan penghormatan, bukan pada penguasaan. Kini, mari kita beralih pada tanda-tanda takdir, bisikan alam yang seringkali luput dari perhatian kita, namun syarat akan makna, terutama pada hari yang penuh energi seperti Selasa Wage. Tanda-tanda takdir Soa, firasat alam dan peruntungan. 1. Ular hitam besar bisa berarti ancaman atau musuh yang kuat, sedangkan ular hijau kecil bisa berarti keberuntungan atau kesembuhan. Jika digigit ular, ini bisa berarti ada orang dekat yang akan berkhianat, atau ada penyakit yang akan menyerang. Teruslah berhati-hati dan waspada. 4. Mimpi tentang jatuh dari ketinggian. Ini seringkali melambangkan ketidakpastian, kehilangan kendali, atau kekhawatiran tentang masa depan. Mungkin Anda sedang merasa tertekan dalam hidup. Ini adalah panggilan untuk mencari dukungan atau mengevaluasi kembali tujuan Anda. 5. Mimpi tentang emas atau permata. Emas dan permata selalu melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Jika Anda menemukan atau menerima emas dalam mimpi, ini adalah pertanda datangnya rezeki yang tidak terduga atau peningkatan status sosial. Tetapi, jangan sombong, karena kekayaan bisa lenyap secepat ia datang. C. Mereka yang lahir di hari Selasa. WG. Mereka yang terlahir di bawah naungan Selasa. WG dianugerahi karakter lakuning bumi. Ini berarti mereka memiliki sifat-sifat yang kokoh dan mendalam seperti bumi itu sendiri. Mereka cenderung sabar, tabah, dan tidak mudah menyerah menghadapi cobaan. Mereka adalah individu yang rendah hati, setia, dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Seperti bumi yang selalu memberi, mereka dermawan dan suka menolong tanpa pamrih. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan pula sifat keras kepala dan mudah tersinggung jika merasa tidak dihargai. Mereka memiliki pendirian yang kuat dan jika telah mengambil keputusan, sulit untuk diubah. Karakter lakuning bumi juga membuat mereka cenderung pendiam, namun memiliki pemikiran yang mendalam. Mereka adalah individu yang cocok untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan pembimbing yang sabar, asalkan mereka mampu mengendalikan emosi dan ketegasan mereka agar tidak menjadi dominan. Makanan harus disantap bersama-sama sebagai wujud kebersamaan dan rasa syukur. Air kembang bisa digunakan untuk membasuh wajah sebagai simbol pembersihan. 2. Ziarah kubur dan doa leluhur. Menghormati akar kehidupan. Tujuan: menghormati dan mengenang para leluhur, memohon doa restu dari mereka, dan memperkuat ikatan spiritual antara generasi. Dipercaya bahwa restu leluhur adalah salah satu sumber kekuatan terbesar. Yang dibutuhkan: bunga tabur, mawar melati, air mawar atau air bersih dalam botol, dupa atau kemenyan, opsional, kain batik atau alas duduk. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ziarah ke makam keluarga atau leluhur pada pagi atau sore hari Selasa Wage. Sebelum masuk area makam, lepaskan alas kaki sebagai tanda hormat. Bersihkan area makam dari rumput liar atau sampah. Taburkan bunga di atas pusara, siram dengan air mawar atau air bersih. Duduklah di samping pusara, bacalah doa-doa sesuai keyakinan Anda, misalnya surat Yasin dan tahlil bagi Muslim, atau doa-doa Hindu yuk Kristen. Berbicaralah dalam hati kepada leluhur, sampaikan salam, ceritakan tentang keadaan Anda, dan mohon restu serta perlindungan mereka. Contoh, Mbah Rama, Ibu, nama leluhur, Kulo Sowan, nyuwun pangestu panjenengan. Mugi kulo diparingi kekuatan lan kawicaksanan ing lampahing gesang. Kakek, ayah, ibu, saya berkunjung. Mohon restu Anda semoga saya diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Setelah ritual, tinggalkan area makam dengan tenang dan hormat. Rasakan kedamaian yang mengalir dari koneksi spiritual ini.
Jangan lupa untuk membersihkan diri setelah pulang. 3. Meditasi pertiwi dan penyerapan energi bumi. Jika memungkinkan, sumbangkan ke panti asuhan atau lembaga sosial. Lakukan dengan tulus ikhlas, tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah praktik universal yang dipercaya akan membuka pintu rezeki dan keberuntungan. Setelah ritual, rasakan kebahagiaan dari memberi. Energi positif akan mengelilingi Anda. Tradisi kuliner khas Selasa. Wage. Selain tumpeng dan ingkung, ada beberapa makanan yang dipercaya membawa berkah khusus pada Selasa Wage karena bahan-bahannya melambangkan kesuburan dan keseimbangan. Bubur merah putih melambangkan keselarasan antara laki-laki dan perempuan serta keseimbangan hidup. Merah dari gula Jawa dan putih dari santan kelapa. Ini sering menjadi hidangan dalam acara syukuran. Jajanan pasar berbahan dasar ketan. Seperti jadah, lemper, atau wajik, ketan melambangkan kelekatan dan persatuan. Diharapkan dapat merekatkan tali persaudaraan dan hubungan baik. Buah-buahan lokal. Pisang raja, kelapa muda, dan aneka umbi-umbian yang melambangkan kekayaan hasil bumi dan kesuburan alam. Sajikan buah-buahan ini sebagai bagian dari sesajen atau konsumsi bersama keluarga. Dan kini, bagian yang paling krusial, bagian yang akan menentukan arah nasib Anda pada hari Selasa Wage, larangan keras hari ini. Mengabaikan ini bukan sekadar melanggar aturan, melainkan menantang kekuatan gaib yang bersembunyi di balik tabir energi bumi. Larangan keras. Hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan? Pada Selasa Wage, energi lakuning bumi yang kuat tidak hanya membawa berkah, tetapi juga memperbesar dampak dari setiap tindakan negatif. Melanggar larangan ini dapat memicu nasib buruk, kesialan, dan ketidaknyamanan spiritual. A. Larangan terkait perilaku dan komunikasi. 1. Berbicara kotor atau mengumpat. Pada hari ini, energi kata-kata sangatlah kuat. Hormati kearifan yang lebih tua, karena mereka adalah jembatan kita dengan masa lalu. Demikianlah perjalanan kita menyingkap misteri Selasa Wage, hari ketika bumi berbisik dan roh leluhur menjaga. Ingatlah, kearifan kuno ini bukanlah sekadar takhayul, melainkan cerminan dari hubungan mendalam antara manusia dan alam semesta. Hormatilah, pahami, dan selaraskan diri Anda dengan energi hari ini. Semoga Anda semua senantiasa diberkahi, terlindungi, dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup Anda. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.